Om Swastiastu. Atas kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ringkasan materi Bahasa Indonesia dari pertemuan sebelumnya di Rombel 42. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Manika Ratnasari, NIM 20110311080. Saya dari Prodi PGSD dan Rombel 42. Selanjutnya, saya akan lanjut ke dalam materi. Jadi, submateri yang akan dibahas yaitu ada 1. Sejarah Bahasa Indonesia, 2. Ragam Bahasa Indonesia, 3. Ejaan Bahasa Indonesia, 4. Diksi, 5. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 6. Paragraf, 7. Kalimat efektif, 8. Penataan kalimat. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah Bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika para pemuda Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda yang berikrar dan dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Fungsi-fungsi Bahasa Indonesia. Adapun fungsi-fungsi Bahasa Indonesia yaitu 3 yang dapat saya paparkan, yaitu Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan negara atau bangsa, kemudian Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda suku, ras, agama, adat, istiadat. Selanjutnya, ragam Bahasa Indonesia sebagai pokok bahasan kedua, yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, menurut kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia yakni seperti di bawah ini. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan dari beberapa tinjauan. Kami rangkum di sini ada 3 tinjauan, yaitu ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Kemudian ada ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Selanjutnya, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, dan ragam jurnalistik. Pokok bahasan yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ejaan adalah kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi atau kata dan kalimat, kemudian dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan ejaan adalah cara menuliskan kata-kata dengan huruf ejaan. Jadi ejaan memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Selanjutnya, sejarah ejaan Bahasa Indonesia pernah mencatat 3 nama ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, adalah ejaan Van Ovichen, ejaan Republik dan ejaan Suwandi, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia yang tidak jadi digunakan karena ada konflik dengan Malaysia dan Indonesia karena sebuah urusan politik. Selanjutnya, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia. Adapun fungsi ejaan secara khusus yaitu sebagai landasan pembakuan kata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain. Kemudian pokok bahasan yang keempat, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan pengarang untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Diksi tidak hanya memiliki kata, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan ide dan menceritakan peristiwa. Adapun jenis diksi berdasarkan makna yaitu denotatif dan konotatif. Selanjutnya, 2 hal yang harus diperhatikan dalam diksi yaitu ketepatan diksi dan kesesuaian diksi. Ini tertutup. Jadi, ini dia dapat dilihat pada PowerPoint mengenai ketepatan dan kesesuaian diksinya. Kemudian adapun fungsi diksi adalah sebagai pemilihan dan pengungkapan kata terlaksana dengan tepat serta orang lain dapat memahami makna yang disampaikan.
Kemudian pokok bahasan yang kelima, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa bahasa Indonesia itu harus digunakan dengan baik dan benar? Karena bahasa Indonesia itu memiliki fungsi, yaitu seperti fungsi pemersatu, fungsi pembawa kewibawaan, fungsi penanda kepribadian, dan fungsi keracuan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilihat dari bahasanya yang baku dan tidak baku. Jadi, model bagi bahasa baku dan tidak baku dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, pokok bahasan yang keenam ada paragraf bahasa Indonesia. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dengan cara penulisan sedikit menjorok ke dalam. Untuk fungsi-fungsi paragraf bisa dilihat dari PowerPoint atau di layar Anda. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya, letak gagasan utamanya, dan berdasarkan isinya. Berikut pemaparannya. Ciri-ciri paragraf ada 4. Jadi bisa dilihat di PowerPoint, sudah jelas ya tulisannya. Kemudian pokok bahasan yang ketujuh adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif harus mudah dimengerti dan mengungkapkan maksud penulis yang tidak mengandung maksud lain yang rumpang. Jadi, prinsip-prinsip kalimat efektif ada 7, yaitu penghematan kata, kecermatan, kesepadanan struktur, kelogisan, keparalelan, ketegasan, dan kepaduan. Unsur-unsur kalimat efektif yang perlu diperhatikan yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya ada 8. Materi yang terakhir yaitu penataan kalimat. Jadi, kenapa sih penataan kalimat itu harus diperhatikan? Kalimat harus ditata agar pembaca atau lawan bicara mudah memahami maksud atau kalimat yang ditulis dan diucapkan. Jadi supaya yang diajak bicara itu paham dengan apa maksud kita. Selanjutnya, ragam kesalahan dalam penataan kalimat yang sering terjadi di kalangan Indonesia yaitu kalimat kontaminasi, kalimat pleonastis, kalimat ambigu, dan kalimat paralel. Selanjutnya ada kalimat tidak logis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.